Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang berbahagia, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang makhorijul huruf. Mulai dari apa pengertian dan makna dari makhorijul huruf itu, kemudian bagaimana pembagian-pembagian dari makhorijul huruf itu, dan bagaimana cara mempraktekkan dari huruf alif sampai huruf ya dengan baik dan benar. Silakan simak dan dengarkan serta praktekkan apa yang ada di dalam video ini, bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Oke? Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang makhorijul huruf. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lebih afdol lagi, mari sama-sama kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makhorijul huruf. Asal katanya dari makhroj dan huruf. Makhroj artinya tempat-tempat keluar, dan huruf artinya huruf hijaiyah yang kita sebut. Nah, berarti secara istilah adalah makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Bagaimana cara mengetahui makhorijul huruf itu sendiri? Ada dua. Yang pertama dengan disukunkan huruf tersebut. Kemudian yang kedua ditasydidkan huruf tersebut. Contoh yang pertama gimana? Yang disukunkan huruf tersebut, kita ambil contoh huruf dal. Dal disukunkan dengan diawali huruf alif. Contohnya ad. Kita ambil contoh lagi huruf sin. As. Contoh lagi huruf ro. Ar. Contoh lagi huruf ba. Ab. Seperti itu ya. Kemudian cara mengetahui yang kedua dengan ditasydidkan. Contohnya assa. Bisa. Contoh lain ajja. Contoh lain lagi akho. Bisa ya? Oke, itu adalah cara mengetahui makhorijul huruf. Ada dua yang tadi. Oke, kemudian makhorijul huruf itu ada berapa? Makhorijul huruf itu secara umum terbagi menjadi 5 makhroj. Nah, 5 makhroj ini terbagi lagi menjadi 17 tempat. 17 tempat ya. Nah, 5 makhroj ini apa saja? Kita bisa lihat. Ada al-jauf. Al-jauf kalau kita bisa sebut artinya dengan rongga mulut ya. Kemudian ada al-halqi yang kedua. Artinya adalah tenggorokan atau rongga tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah asyafatan atau asyafataini. Artinya 2 bibir. Yang keempat al-lisan, artinya lidah. Dan yang kelima adalah al-khayshum. Artinya rongga hidung. Oke. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Mulai dari pengertiannya, kemudian cara membacanya seperti apa, dan pembagiannya seperti apa. Mari sama-sama kita lihat satu persatu.
Yang pertama ada al-jauf. Al-jauf artinya rongga mulut. Yang dimaksud dengan rongga mulut itu di mana? Bisa dilihat gambarnya. Nah, itu yang ada di rongga mulut itu seperti itu. Di dalam sini. Di dalam sini ya, rongga mulutnya. Hurufnya ada apa aja, Pak, di situ? Hurufnya ada 3, yaitu huruf mad. Ada yang tahu nggak huruf mad itu apa aja? Ada 3. Alif, waw, dan ya. Nah, kita pertama di alif. Huruf mad alif. Tuh ada di sini tuh, di rongga mulut. Ketika alif didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka dia membuka mulutnya. A, gitu ya. Nah, kemudian waw. Waw yang didahului oleh harokat dhammah, maka dia monyong mulutnya. U. Kemudian ada huruf ya. Ya yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, maka dia agak tersenyum sedikit. I. Jadi ma, mi, mu, gitu ya. Ma, mi, mu, atau nuhiha, gitu ya. Oke, itu adalah makharijul huruf al-jauf. Kemudian yang kedua adalah al-halqi, artinya tenggorokan. Nah, tenggorokan ini ada 3 macam. Ada tenggorokan bagian atas, tengah, dan bawah. Kita lihat pembagiannya. Tenggorokan bagian bawah, aqsal halqi, yaitu hurufnya ada apa aja? Ada hamzah dan ada ha. Bisa kalian rasakan di sini. Ini ada, kalau kalian pegang itu bergetar. Ha. Adanya di bawah ya. Makanya dia disebut dengan aqsal halqi, tenggorokan bagian dalam. Kemudian ada yang di tengah-tengah, namanya wastul halqi atau wasatul halqi. Dia hurufnya ada 2, ha dan a. Ha dan a. Coba praktekkan ha dan a. Dia ada di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga ada adnal halqi. Hurufnya pun ada 2. Kho dan gha. Kho dan ghain, gitu ya. Huruf al-halqi berarti kita ambil kesimpulan bahwa al-halqi mempunyai huruf 6. Kalau kita bisa lihat, bisa memudahkan mengingatnya, ini sama dengan huruf-huruf izhar. Makanya itu izhar pasti diiringi katanya dengan izhar halqi, gitu ya. Kita praktekkan bagaimana cara membunyikannya. Yang pertama, saya contohkan terlebih dahulu, kemudian teman-teman sekalian mengikuti. A. Sekali lagi, A. Bisa ya. Kemudian contoh yang kedua, aha. Diikuti. Contoh yang ketiga, aha. Bisa diikuti. Sekali lagi. Contoh yang keempat, a. Bisa ya. Jangan malu-malu kalau untuk mencontohkan, mempraktekannya. Kemudian yang kelima, huruf kha. Akha. Kha itu agak terangkat mulutnya karena dia mempunyai sifat huruf isti'ala. Akha. Dipraktekkan sendiri. Lanjut yang keenam, agha. Bisa ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, adalah asyafatani atau asyafatain. Dua bibir. Nah, makhraj ini mempunyai 2 bagian. Yang pertama adalah bibir bagian dalam pada posisi menempel pada gigi seri atas. Keluar darinya huruf fa. Gigi atas menempel dengan bibir bawah. Fa, gitu ya. Lanjut yang kedua, bertemunya kedua bibir bagian dalam, keluar darinya 2 huruf, yaitu ba dan mim. Kedua bibir dimonyongkan ke depan dengan membuka celah sedikit, keluar darinya huruf wa.
Kita langsung praktekkan. Nah, kita langsung praktekkan yang pertama tadi. Saya dulu yang mencontohkan, kemudian Anda mengikuti. Affa, affi, affu. Bisa? Sekali lagi. Affa, affi, affu. Bisa ya? Kemudian yang kedua, kita huruf wa, praktekkan. Awwa, awwi, awu. Contoh yang ketiga, huruf mim. Amma, ammi, ammu. Bisa ya? Silakan dipraktekkan. Contoh yang keempat, huruf ba. Abba, abbi, abbu. Oke, bisa ya? Itu huruf fa, waw, mim, dan ba itu keluar dari kedua bibir. Dia termasuk makharijul huruf asy-syafataini. Oke. Lanjut, makharijul huruf yang keempat adalah al-lisan. Nah, ini al-lisan cukup banyak. Ada 10 tempat keluar huruf untuk 18 huruf. Oke, apa saja huruf-hurufnya dari al-lisan ini? Al-lisan artinya lidah ya. Yang pertama adalah pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak. Paling belakang setelah tenggorokan, keluar darinya huruf qaf. 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 Di sini nih, lidah, pangkal lidah tuh di sini nih. Qaf. Oke. Kita praktekkan. Aqqa. Sekali lagi. Aqqa. Bisa ya? Coba dipraktekkan. Dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Dawuda minna fadla. Oke. Sekarang yang kedua, ada huruf apa di sini? Ada huruf kaf. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit, ke depan sedikit setelah qaf. Keluar darinya huruf kaf. Setelah qaf di sini geser sedikit, ada huruf kaf. Gimana bunyinya? Kaf. Ka, ka. Contohnya akka. Akka. Bisa ya? Contoh dalam ayat Al-Qur'an, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke. Lanjut, yang ketiga adalah lidah bagian tengah menempel dengan langit-langit bagian tengah. Keluar darinya 3 huruf, yaitu jim dan shin dan ya. Kita praktikkan. Kita praktikkan bersama-sama. Ajja, aji, aju. Huruf ja tidak mengeluarkan udara. Coba tangannya diginiin. Kalau masih mengeluarkan udara, berarti masih kurang pas. Karena huruf ja itu, huruf jim itu, dia sifat hurufnya adalah jahr. Jahr. Ajja, aji, aju. Oke, bisa ya. Silakan dipraktekkan. Kemudian yang kedua, shin. Shin. Kita contohkan basya, bashi, basyu. Sekali lagi. Basya, bashi, basyu. Oke, kemudian yang ketiga adalah huruf ya. Lidahnya menempel di langit-langit bagian tengah. Ayya, ayyi, ayyu. Bisa ya? Ayya, ayyi, ayyu. Silahkan dipraktekkan sendiri ya. Oke, sekarang yang keempat adalah, ini alisan cukup banyak ya. Yang keempat adalah salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas, keluar darinya huruf dod. Apa itu? Gimana bunyinya?
Aldo. Aldi. Aldu. Sekali lagi. Aldo. Aldi. Aldu. Bisa ya? Tuh letaknya ada di sini tuh. Bisa kalian rasakan sendiri. Oke. Sekarang yang kelima. Ujung tepi lidah pada posisi gusi atas, keluar darinya huruf lam. Lam. Kita contoh. Alla. Alli. Allu. Bisa? Sekali lagi. Alla. Alli. Allu. Bisa ya? Ini cukup mudah, ini huruf lam. Yang keenam dari al-lisan adalah ujung lidah pada posisi gusi atas, di atas sedikit dari makhraj lam. Keluar darinya huruf nun. Ini mudah juga nih. Mudah juga ya. Gimana cara membunyikannya? Na, ni, nu. Na, ni, nu. Gitu ya. Kalau ditasydidkan, anna, anni, annu. Bisa ya. Ini cukup mudah kalau huruf nun. Kemudian makhrajul huruf al-lisan yang ketujuh adalah ujung lidah ada yang mengatakan punggung lidah pada posisi gusi atas lebih dalam sedikit dari makhraj nun. Keluar darinya huruf ra. Huruf ra. Bagaimana cara mempraktikannya? Kita coba bersama-sama. Arra. Arra. Arri. Arri. Arru. Arru. Praktikkan ya huruf ra. Mudah. Kemudian yang ke-8 ada ujung lidah. Maaf, ini bukan ujung lidang. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Keluar darinya 3 huruf, yaitu dal, ta, dan to. Bagaimana praktiknya? Kita praktek huruf to terlebih dahulu dengan ditasydidkan. Saya dulu baca, kemudian langsung diikuti. Alto. Alto. Sampingnya. Alti. Alti. Sampingnya lagi. Altu. Altu. Gitu ya. Huruf to ada di situ tuh. Kemudian lanjut huruf dal. Ada. Ada. Adi. Adu. Lagi. Ada. Adi. Adu. Praktekkan sendiri. Langsung ke yang 3. Huruf ta. Ditasydidkan. Atta. Ati. Atu. Sekali lagi. Atta. Ati. Atu. Bisa ya? Ini tempat hurufnya, lidahnya menempel di dekat gigi seri atas. Ta, da, to. Sama gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke makhrajul huruf yang ke-9, al-lisan yang ke-9. Ujung lidah mendekati gigi seri bawah. Kemudian suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Keluar darinya 3 huruf, yaitu sin, zai, dan sod. Sin, zai, dan sod. Kita praktikkan. Yang pertama adalah huruf sod terlebih dahulu. Lihat. Sod. Ujung lidahnya ke gigi seri bawah atau atas. Sod. Kita contohkan. Basso. Bassi. Bassu. Lagi. Bassa. Bassi. Bassu. Bisa ya? Coba, jangan malu-malu. Oke. Lanjut. Huruf sin. Ini mudah nih. Bassa. Bassi. Bassu. Bisa ya? Sekali lagi. Bassa. Bassi. Bassu. Oke, bisa ya? Yang terakhir. Azza. Azzi. Azzu. Sekali lagi. Azza.
azzi, azzu. Silakan diikuti, dipraktekkan bersama. Oke, yang terakhir dalam al-lisan yang ke-10 adalah ujung lidah pada posisi menempel pada ujung gigi seri atas. Keluar darinya huruf 3 huruf yaitu ta, zal, dan dha. Kita praktikkan. Itu letaknya di sini. Kita praktikkan dha terlebih dahulu. Allah, alli, allu. Sekali lagi, Allah, alli, allu. Lanjut, huruf zal. Lidahnya digigit. Azza, azzi, azzu. Lagi, azza, azzi, azzu. Sekarang yang sa, ini lidahnya digigit. Bassa, bassi, bassu. Sekali lagi. Bassa, bassi, bassu. Bisa ya? Oke. Nah, itu tadi alisan. Sekarang kita masuk yang kelima, yang terakhir. Makhraj yang terakhir adalah al-khayshum, atau artinya adalah pangkal hidung atau rongga hidung. Khayshum keluarnya suara melalui pangkal hidung bagian atas, sehingga khayshum merupakan tempat keluarnya seluruh bunyi gunnah atau dengung. Sini nih, dengung, gitu ya. Bagaimana contohnya? Oke. Biasanya yang dengung itu, gunnah itu kan ada nun dan mim ya. Maka gunnah musyaddada itu ada nun dan mim. Contohnya di dalam surat Hud ayat 48. Sebelum ke contohnya ini, kita coba di nun dan mim. Jadi yang dimaksud gunnah itu misalkan inna, inna, anna. Kemudian yang mim amma, amma. Cara mengetahui gunnahnya, ini perlu diketahui bersama. Cara mengetahui gunnahnya, kalian bisa tutup hidung. Kalau ditutup hidung, itu kita tidak bisa dengung. Contoh nih, amma. Berarti tidak boleh menutup hidungnya. Berarti cara mengetahuinya seperti itu ya. Nah, contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qila ya Nuh bitu bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim. Contoh dalam surat An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Oke, baik, alhamdulillah tadi telah kita bahas 5 makharijul huruf. Ketika kalian sudah mengetahui 5 makharijul huruf itu, silakan praktikkan. Jangan malu-malu untuk belajar. Kita harus bisa. Dan yang paling penting adalah, nih yang paling penting dicatat, kita harus talaki dengan guru. Talaki itu adalah setor dengan guru. Maksudnya ada yang mengoreksi bacaan kita, baik atau salah, benar atau salah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan video yang kali ini bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.